Bayangkan satu prajurit. Tidak membawa senapan. Tidak mengemudikan tank. Tidak duduk di kokpit pesawat tempur. Tapi di belakangnya, ada 200 drone. Siap bergerak. Siap menyebar. Siap menyerang. Bukan dikendalikan satu persatu. Bukan menunggu perintah terus-menerus. Mereka berpikir. Mereka berkoordinasi. Mereka bergerak sebagai satu kawanan. Ini bukan film skifi. Ini bukan game perang. Dan ini bukan prediksi 20 tahun ke depan. Ini adalah demonstrasi militer Cina. Hari ini, satu prajurit, ratusan mesin, dan satu pesan ke dunia. Perang masa depan tidak lagi tentang siapa yang paling berani, tapi siapa yang paling siap menyerahkan keputusan kepada algoritma. Dan di video ini, kita akan bicara bukan soal drone, tapi soal apa arti semua ini bagi cara perang akan terjadi, dan bagi dunia yang sedang kita tinggali sekarang. Beberapa waktu lalu, media resmi Cina menayangkan sebuah video singkat. Bukan iklan, bukan pameran teknologi, dan bukan presentasi akademik. Yang muncul di layar adalah Tentara Pembebasan Rakyat Cina, PLA. Dalam video itu, Cina memperlihatkan satu hal yang sederhana tapi mengganggu. Satu prajurit mengendalikan ratusan drone sekaligus. Bukan 10, bukan 20, tapi 200 unit drone yang bisa diluncurkan cepat, bergerak serempak, dan menyebar di udara dalam hitungan detik. Yang penting untuk dicatat, ini bukan drone yang bergerak sendiri-sendiri. Ini swarm, kawanan. Mereka terbang dalam formasi, saling menyesuaikan posisi, bergerak seperti satu organisme, bukan mesin terpisah. Dan sekarang kita sampai ke pertanyaan penting. Kalau ini hanya riset teknologi, kenapa yang memamerkan adalah tentara, bukan universitas? Kenapa yang berbicara bukan insinyur sipil, tapi struktur militer? Kalau ini hanya soal efisiensi, kenapa yang ditonjolkan bukan baterai, bukan daya tahan, tapi formasi, kecepatan, dan koordinasi tempur? Bahasa yang dipakai dalam video itu bukan bahasa startup, bukan bahasa industri, tapi bahasa medan perang. Ini bukan tentang teknologi baru. Ini tentang cara baru berperang. Dan saat sebuah negara memamerkan cara berperang barunya ke publik, itu jarang ditujukan untuk rakyatnya sendiri. Biasanya, itu pesan untuk lawan yang sedang memperhatikan dengan sangat serius. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita perlu luruskan satu hal penting. Yang Cina pamerkan ini bukan sekadar banyak drone terbang bersamaan. Ini bukan operator menekan tombol kiri, kanan. Satu drone jatuh, lalu diganti. Atau pilot jarak jauh yang sibuk mengendalikan layar. Yang terjadi di sini jauh lebih dalam. Cina menggunakan konsep yang disebut swarm intelligence. Artinya sederhana. Setiap drone tidak hanya patuh, tapi ikut berpikir. Drone-drone ini saling berbagi informasi, menyesuaikan posisi secara otomatis, membagi peran tanpa harus menunggu perintah manusia. Kalau satu drone rusak, yang lain menutup celah. Kalau jalur terblokir, mereka mencari rute baru. Sekarang bagian yang lebih mengganggu. Dalam demonstrasi itu, drone-drone ini tetap beroperasi meski komunikasi dengan operator diputus. Artinya apa? Artinya, dalam kondisi perang nyata, saat sinyal dijamming, saat GPS kacau, saat komunikasi lumpuh, mereka tidak langsung berhenti. Mereka melanjutkan misi, berdasarkan keputusan yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan disinilah AI masuk. Bukan AI yang filosofis. Bukan AI yang berpikir seperti manusia. Tapi AI yang cukup untuk memilih jalur, menjaga formasi, menentukan prioritas taktis dasar. Dan di titik ini, kita harus berhenti sejenak. Karena kalimat yang tepat bukan lagi, ini drone yang dikendalikan manusia. Tapi, ini manusia yang mengizinkan mesin bertindak. Masalah utamanya bukan jumlah dronenya. 200, 300, 1000, itu bisa menyusul. Yang berubah adalah hilangnya ketergantungan pada manusia. Manusia tidak lagi berada di setiap keputusan. Manusia hanya menentukan tujuan, menekan tombol awal. Lalu, sistem berjalan sendiri. Dan ketika perang mulai bergantung pada mesin, yang bisa bergerak, memilih, dan menyesuaikan diri tanpa kita, pertanyaannya bukan lagi seberapa canggih teknologinya, tapi seberapa jauh kita siap menyerahkan kendali. Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting. Untuk apa semua ini? Karena tidak ada negara yang mengembangkan teknologi seperti ini hanya untuk pamer. Ada tujuan militer yang sangat konkret di balik swarm drone Cina ini. Pertahanan udara modern dibangun dengan asumsi lama. Target sedikit mahal presisi tinggi.
Radar besar. Rudal Interceptor bernilai jutaan dolar. Sistem pertahanan yang dirancang untuk pesawat dan misil. Sekarang bayangkan ini. Bukan satu target. Bukan 5. Tapi ratusan objek kecil, datang bersamaan, dari berbagai arah. Radar kewalahan. Operator dipaksa memilih. Interceptor habis lebih cepat dari targetnya. Dan di titik ini, muncul logika perang yang kejam. Rudal kalian jutaan dolar? Drone saya ribuan dolar. Ini bukan soal siapa yang paling canggih. Ini soal siapa yang paling tahan rugi. Sekarang kita geser medan ke laut. Laut Cina Selatan. Selat Taiwan. Wilayah di mana? Kapal perang mahal, sensor canggih dan waktu reaksi sangat sempit. Swarm drone bisa digunakan untuk pengintaian jarak jauh, mengganggu radar dan sensor kapal, memaksa kapal musuh membuka posisi. Bukan untuk menghancurkan di awal, tapi untuk membuka jalan. Drone datang dulu. Pertahanan bereaksi. Posisi terungkap. Baru setelah itu, misil jarak jauh pesawat atau serangan utama masuk dalam skenario Taiwan. Swarm drone bukan senjata penentu, tapi kunci pembuka pintu konflik besar. Dan inilah inti strateginya. Cina tahu satu hal. Mereka tidak selalu bisa menang kualitas versus kualitas. Melawan Amerika dan sekutunya. Maka pilihannya adalah kuantitas biaya rendah. Ini perang asimetris. Mengalahkan sistem mahal. Dengan sistem yang murah, cepat diproduksi, dan bisa hilang tanpa dampak politik besar. Setiap drone yang jatuh, bukan berita, bukan tragedi, bukan eskalasi, tapi setiap rudal interceptor yang ditembakkan lawan adalah uang habis, stok berkurang, dan tekanan logistik meningkat. Perang bukan lagi soal satu pertempuran besar, tapi soal siapa yang kehabisan napas lebih dulu. Dan dalam logika ini, swarm drone bukan sekadar senjata. Ia adalah alat penguras stamina lawan. Di titik ini, kita perlu berhenti melihat ini sebagai sekadar demonstrasi teknologi. Karena Cina tidak sedang pamer teknologi. Cina sedang mengirim pesan. Dan pesan ini tidak ditujukan ke publik Cina. Pesan ini ditujukan ke dunia yang sedang mengamati setiap gerakannya. Pertama, tentu saja, Amerika Serikat. Negara dengan anggaran pertahanan terbesar di dunia. Sistem udara dan laut paling canggih. Dan tradisi dominasi militer puluhan tahun. Pesannya sederhana tapi dingin. Sistem mahal kalian, bisa kami ganggu dengan mesin murah dan pintar. Kedua, sekutu Indo-Pasifik. Jepang, Korea Selatan, Australia, Taiwan. Pesannya bukan ancaman langsung. Lebih berbahaya dari itu. Pesannya adalah keraguan. Apakah sistem pertahanan kalian siap menghadapi serangan yang tidak datang dari satu arah, tapi dari ratusan titik sekaligus? Ketiga, industri pertahanan barat. Industri yang selama ini hidup dari platform mahal, siklus pengembangan panjang, dan kontrak bernilai puluhan miliar dolar. Cina seperti berkata, kami tidak akan mengikuti permainan lama kalian. Kami akan mengubah papan catur. Dan disinilah inti pesan psikologisnya muncul. Perang masa depan tidak dimenangkan oleh pilot terbaik, tapi oleh algoritma tercepat. Bukan lagi soal AC pilot. Bukan soal jam terbang ribuan jam. Bukan soal keberanian individu. Yang menentukan adalah siapa yang punya sistem paling adaptif. Siapa yang bisa belajar paling cepat. Dan siapa yang paling siap mempercayakan keputusan ke mesin. Dan saat pesan seperti ini dipamerkan secara terbuka, itu bukan sekadar komunikasi. Itu psychological pressure. Tekanan untuk mengubah doktrin, mempercepat inovasi, dan menerima kenyataan bahwa dominasi lama sedang diuji. Cina tidak berkata, kami akan menyerang. Cina berkata, permainan sudah berubah. Kalian siap atau tidak, itu urusan kalian. Kalau Cina melangkah sejauh ini, pertanyaannya sederhana. Bagaimana dengan Amerika Serikat? Jawabannya, Amerika tidak diam. Tapi jalannya berbeda. Amerika punya program bernama Replicator. Program ini dirancang untuk memproduksi drone murah dalam jumlah besar, mempercepat siklus produksi, dan menutup kesenjangan kuantitas dengan Cina. Fokusnya jelas, drone yang lebih murah, lebih cepat dibuat, dan bisa dikerahkan secara massal. Tapi disinilah perbedaannya mulai terasa. Amerika masih sangat berat di integrasi sistem, sangat bergantung pada jaringan kompleks, dan masih membutuhkan banyak operator manusia. Setiap drone harus terhubung dengan sistem komando, diintegrasikan dengan sensor lain, dan berada dalam rantai keputusan yang panjang. Ini membuat sistem Amerika sangat canggih, sangat presisi,
tapi juga tidak lincah. Cina mengambil jalan yang lebih berisiko, tapi juga lebih radikal. Mereka mengurangi peran manusia, kompleksitas kontrol, dan ketergantungan pada sistem mahal. Sebagai gantinya, mereka bertaruh pada satu hal, banjir mesin. Dan di titik ini, kita bisa simpulkan dengan satu kalimat yang jujur. Amerika masih mengandalkan sistem mahal. Cina bertaruh pada banjir mesin. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang salah. Ini dua filosofi perang yang berbeda. Amerika percaya kualitas, integrasi, dan kontrol manusia. Cina percaya kuantitas, otonomi, dan kecepatan adaptasi. Dan sejarah selalu menunjukkan satu hal. Ketika dua filosofi perang bertabrakan, dunia biasanya ikut bergetar. Di balik semua kecanggihan ini, ada satu pertanyaan yang jarang dibahas secara jujur. Apa harga sebenarnya dari perang tanpa manusia? Bahaya pertama adalah tanggung jawab. Kalau sebuah drone salah sasaran, siapa yang harus disalahkan? Programmer? Komandan? Atau algoritma yang belajar sendiri? Dalam perang tradisional, kesalahan punya wajah, punya nama, punya rantai komando yang jelas. Dalam perang berbasis AI, kesalahan bisa terjadi tanpa ada satu manusia pun yang benar-benar menekan pelatuk. Bahaya kedua adalah eskalasi. Sistem otonom bergerak cepat, bereaksi dalam milidetik, dan tidak mengenal emosi, tidak mengenal ragu. Salah baca sinyal, salah tafsir manuver, dan konflik bisa membesar sebelum diplomasi sempat bernapas. Dan bahaya ketiga, mungkin yang paling berbahaya. Perang menjadi murah secara politik. Tidak ada pilot yang jatuh. Tidak ada peti jenazah. Tidak ada tekanan publik di awal. Dan di titik ini, pertanyaannya menjadi sangat sederhana dan sangat mengerikan. Kalau tidak ada pilot yang mati, seberapa mudah sebuah negara menekan tombol perang? Ketika biaya manusia dikurangi, ambang keputusan ikut turun. Dan sejarah menunjukkan, perang yang paling mudah dimulai seringkali adalah perang yang paling sulit dihentikan. Dulu, perang ditentukan oleh keberanian manusia, oleh prajurit yang maju ke medan tempur, oleh pilot yang mempertaruhkan nyawa di udara, oleh keputusan yang selalu dibayar mahal. Hari ini, perang mulai ditentukan oleh baris kode, oleh algoritma yang tidak mengenal takut, tidak mengenal ragu, dan tidak pernah lelah. Dan mungkin di masa depan, perang tidak lagi bertanya, siapa yang benar, atau siapa yang salah, tapi satu hal yang jauh lebih dingin. Siapa yang punya algoritma paling dingin? Jika satu prajurit bisa menggerakkan ratusan mesin, maka batas antara keputusan dan kehancuran menjadi semakin tipis. Dan dunia, tanpa sadar, sedang melangkah ke arah perang yang tidak lagi punya wajah. Kalau kamu merasa dunia sedang menuju perang tanpa wajah, like, subscribe, dan share Jenggot Lurus. Karena di era drone dan AI, yang paling berbahaya bukan senjatanya, tapi keputusannya.